Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu pada pelajaran akuntansi. Nah, pada minggu ini kita melanjutkan minggu yang lalu, mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, minggu ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Nah, bagi pelaku UKM, pencatatan persamaan dasar akuntansi ini adalah sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi, biasanya 1 tahun. Bagaimana mekanisme pencatatan persamaan dasar akuntansi? Mari kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah membaca materi, nanti Anda mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara tepat. Kemudian setelah membaca materi ini nanti kalian mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Kemudian setelah membaca materi dan tanya jawab, Anda mampu mempraktekkan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan benar. Nah, konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, konsep persamaan dasar akuntansi ini adalah harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas, atau harta sama dengan aset sama dengan modal atau ekuitas. Nah, jadi bila digabung, persamaan dasar akuntansi itu menghasilkan harta sama dengan utang plus modal. Nah, sebelum kita menghitung persamaan dasar akuntansi nanti, kita mengenal dulu apa itu akun-akun yang ada dalam akuntansi. Nah, jadi kita mengenal akun-akun yang digunakan dalam persamaan akuntansi. Nah, definisi dari akun dulu. Akun atau perkiraan adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat akun-akun dalam persamaan akuntansi. Pengelompokan akun. Nah, dalam akuntansi itu ada 2 pengelompokan akun. Yang pertama adalah akun real, yang kedua adalah akun nominal. Nah, akun real ini adalah akun yang dilaporkan dalam neraca dengan saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real ini terdiri dari atas harta, kewajiban atau utang, dan modal. Kemudian yang kelompok yang kedua, akun nominal. Akun nominal atau akun sementara, yaitu akun yang saldo-saldonya pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke laporan rugi laba. Contoh akun nominal ini adalah akun pendapatan dan akun beban. Nah, akun harta terdiri dari ada harta lancar. Nah, harta lancar ini adalah berupa kas, surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang. Perlengkapan, beban dibayar di muka. Nah, kemudian harta tetap. Harta tetap ini adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini adalah harta yang tidak mempunyai wujud atau fisik, tetapi merupakan hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, contohnya adalah hak paten,
hak cipta atau goodwill. Kemudian selanjutnya investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya akun utang. Nah, akun utang ini terdiri dari utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini terdiri dari ada utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Kemudian utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini adalah utang yang kurang dari 1 tahun harus dilunasi. Kemudian selanjutnya utang lain-lain. Nah, utang lain-lain ini adalah utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang jangka panjang. Misalnya utang kepada direksi dan utang kepada pemegang saham. Selanjutnya kode akun. Kode akun ini ada kode numerial, kode desimal, kode mnemonik, kode kombinasi huruf dan angka. Kode numerial ini adalah aturan pembuatan kode akun yang hanya menggunakan angka secara berurutan tanpa mengelompokkannya mulai dari 1 sampai 100 atau selebihnya. Kode desimal adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan lebih dari 1 angka. Setiap angka mempunyai arti. Kode desimal ini dapat dibedakan menjadi kode kelompok dan kode blok. Nah, kode kelompok, dengan cara ini akun yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok dibagi menjadi golongan dan seterusnya diberi nomor kode tersendiri. Kode akun bisa terdiri dari 2, 3, atau 4 angka yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Misalnya, suatu akun kas diberi kode 111. 1 pertama itu kelompok harta, 1 yang kedua menunjukkan golongan akun harta lancar, 1 ketiga menunjukkan jenis akun kas. Kode blok. Kode blok adalah pemberian kode akun dengan cara memberikan 1 blok kode setiap kelompok akun. Misalnya, untuk akun harta diberikan nomor 100 sampai 199 misalnya. Kemudian untuk akun kewajiban diberi nomor 200 sampai 299. Kemudian untuk akun modal misalnya diberikan nomor 300 sampai 399. Kemudian kode mnemonik. Kode mnemonik adalah aturan dalam pembuatan kode akun yang berkaitan dengan penggunaan huruf sebagai alat untuk mengelompokkan golongan dan jenis dari akun yang bersangkutan. Nah, misalnya untuk harta kodenya adalah H. Untuk harta lancar kodenya adalah HL. Nah, selanjutnya kode kombinasi huruf dan angka. Kode kombinasi huruf dan angka adalah aturan dalam pembuatan kode akun yang menggunakan kombinasi antara huruf dan angka dalam pemberian kode pada golongan dan jenis akunnya. Misalnya untuk kas HL01, di mana dia berasal dari harta lancar kelompok kas urutan 1. Selanjutnya transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, yaitu pembelian harta secara tunai, penerimaan piutang usaha, penjualan harta secara tunai. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang, pembelian harta secara kredit, memperoleh pinjaman dari kreditur, membayar utang usaha. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal,
mengikuti investasi yang dilakukan oleh pemilik modal dan memperoleh pendapatan. Selanjutnya kita masuk pada pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Kita melihat contoh di sini, contoh perhitungan pencatatan transaksinya. 1. Penyetoran modal. Pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta rupiah sebagai modal awal. Maka di dalam persamaan dasar akuntansi kita memasukkannya ke dalam kelompok harta berupa kas sebesar 150 juta, kemudian modal juga 150 juta, di mana tadi harta sama dengan modal. Nah, kemudian yang kedua, transaksi pembayaran sewa. Contoh soalnya, Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun, di mana pencatatannya untuk kelompok harta kas masih 150 juta saldo awal tadi, kemudian ditambah kelompok hartanya karena dia menyewa sebuah ruko tadi, maka bertambah kelompok hartanya menjadi sewa dibayar di muka sebesar 35 juta. Sama dengan modalnya tetap masih 150 juta karena tidak ada pengaruh untuk modal. Sehingga saldo akhirnya untuk kas 115 juta sisanya karena dikurangi karena diambil untuk membayar sewa ruko tadi sebesar 35 juta. Kemudian sewa dibayar di muka 35 juta, kemudian modalnya tetap 150 juta. Yang ketiga, pembelian peralatan. Contoh soalnya, Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Pencatatannya dalam persamaan akuntansi untuk kelompok harta berupa kas, saldo awalnya tadi masih 115 juta, kemudian ditambah untuk sewa dibayar di muka masih 35 juta, kemudian ada tambahan untuk peralatan sebesar 40 juta. Karena dia membeli peralatan secara kredit, maka menimbulkan utang usaha sebesar 40 juta. Sedangkan modal itu masih tetap 150 juta. Sehingga saldo akhirnya untuk kelompok harta kas 115 juta, sewa dibayar di muka 35 juta, kemudian peralatan 40 juta, sama dengan utang usahanya 40 juta dan modalnya 150 juta. Yang keempat, pembelian perlengkapan. Contoh soalnya, Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Nah, untuk kelompok harta kas, saldo awalnya tadi 115 juta. Kemudian karena dia membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah 12 juta rupiah. Kemudian kelompok harta sewa dibayar di muka masih tetap 35 juta. Kemudian peralatan juga masih tetap 40 juta. Utang usahanya masih 40 juta dan modal 150 juta. Sehingga saldo akhir kas 103 juta. Kenapa kasnya berubah menjadi 103 juta? Karena dia mengambil kas
untuk membeli perlengkapan. Jadi 115 juta dikurang 12 juta sama dengan 103 juta. Kemudian untuk kelompok harta perlengkapan masih tetap 12 juta. Sewa dibayar di muka juga masih 35 juta. Kemudian kelompok harta yang keempat perlengkapan peralatan masih 40 juta, dan utang usaha juga tetap 40 juta. Modal masih 150 juta. Sehingga hasil akhir dari transaksi dari pertama sampai terakhir ini tadi, maka persamaan akuntansinya sama dengan harta sama dengan utang plus modal tadi. Nah, jadi kita jumlahkan kelompok hartanya dari 103 juta ditambah 12 juta ditambah 35 juta ditambah 40 juta, itu semuanya adalah 190 juta. Sedangkan utang plus modal 40 juta ditambah 150 juta juga 190 juta. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa pencatatan kita adalah betul. Artinya di dalam persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang plus modal. Jadi kelompok harta sama dengan 190 juta semuanya, utang plus modal juga 190 juta. Demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.